apa-apa saja yang sudah teman-temannya itu menjadi kekurangan di awal ya. Iya, Bu. Baiklah, ya ini yang saya maksud tadi ya, bahwa segala sesuatunya itu semakin banyak informasi yang bisa kita sampaikan. Jadi dari yang Anda sudah jabarkan. Baiklah, untuk sesi berikutnya saya persilakan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan maupun masukan mungkin. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan pada audiens. Mbak Anissa Hernanda, ada Mbak Syifa Hawa, ada 15. Ini ya, ini Mbak sini. Rizka, ada Diven. Silakan, ada yang ingin bertanya atau mungkin mengklarifikasi. Kalau tidak ada, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Rizka. Bu Rizka Rizky. Bu Rizky. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri. Ya. Apakah mendengar suara saya? Ya. Sangat Tadi jelas, Bu. Oh, jelas. Oh ya. Tadi saya dengar Bu Indri agak putus-putus kayaknya. Oh iya. Saya di tempat Iya. saya sinyalnya jelek ya, Bu. Makanya saya iya, sama. Sama. Karena ini juga agak mendung-mendung ya kayaknya. Jadinya kayak ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Indri untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mbak Intan. Alhamdulillah sudah menyelesaikan proposalnya dan hari ini sudah dipresentasikan dengan baik. Selamat ya Mbak Intan, meskipun ini bukan perjalanan yang terakhir ya, karena nanti masih ada proses selanjutnya, jadi setidaknya proses ini sudah dilalui dulu gitu. Ya. Baik Mbak Intan, mungkin dari saya tidak terlalu banyak ya, mungkin tambahan-tambahan dan klarifikasi saja dari proposalnya. Tuh, saya rasa mungkin dari judul, ini judul juga menarik karena jarang sekali ya, mungkin teman-teman yang angkatan sebelumnya mengambil untuk kasus ASD. Karena kalau dulu kan itu kebanyakan itu kan eksperimen dan ASD itu kan mungkin sampelnya terbatas ya kalau di sini kesulitan gitu. Tapi karena mungkin ini karena naratif review, Mbak Intan bisa mengambil kasus ASD ya. Padahal kasus ini kalau di Jogja sendiri ya mungkin saya data di Jogja kurang paham, tetapi mungkin saya ambil sampel saja di sekolah luar biasa yang tipe C itu jumlah muridnya yang untuk kasus ini setiap tahun ya yang mendaftar sekolah itu semakin banyak juga sebenarnya kasusnya untuk yang ASD ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti penelitiannya Mbak Intan bisa bermanfaat ya Mbak. Gitu. Ya. Baik Mbak Intan, mungkin tambahan ya ini kan terkait dengan latihan aktivitas fungsional ya. Jadi fokusnya hanya kepada latihan aktivitas fungsional saja ya Mbak ya. Nah ini mungkin perlu ditekankan, maksudnya latihan aktivitas fungsional ini yang gambarannya seperti apa gitu ya. Di latar belakang itu kan belum nampak begitu jelas gitu yang dimaksud latihan aktivitas fungsionalnya itu yang dimaksudkan gambarannya yang seperti bagaimana gitu. Karena kalau rentan usia 5 sampai 19 mungkin kebutuhan aktivitas fungsional anak tersebut itu kan tidak sama gitu. Jadi yang ingin Mbak Intan nanti sampaikan itu yang latihan
aktivitas fungsionalnya itu yang seperti apa gitu Mbak Intan. Itu ya. Kan ini rentangnya 5 Baik, sampai 19 5 sampai 19 tahun ya, Mbak ya. iya Bu. Nah, ini yang dimaksudkan yang mungkin gambarannya seperti apa, Mbak Intan? Maaf, sebelumnya sebelum menjawab, saya izin ke toilet dulu ya, Bu. Oh, iya, nggih, monggo Bu Indri. Nggih. Oke. Nggih. Monggo. Nggih, nggih. Ya. Baik Bu. Heeh. Untuk gambarannya sendiri, untuk anak ASD di sini, karena saya mengambil sensori integrasi, kemudian play terapi, itu saya ingin anak ASD di sini lebih ke motorik halusnya dulu, seperti aktivitas fungsional yaitu ngancing baju, kemudian menyisir rambut, lalu juga dia menali sepatu, dan kemudian ke motorik kasar yaitu berdiri dan berjalan, ataupun dengan berlari. Oh, jadi lebih ke motorik halus dan kasar Iya. ya sebenarnya untuk Iya. fungsionalnya ya. Iya, Bu. Oh gitu. Jadi, nah itu kalau mau judulnya latihan fungsional, nah itu penekanannya atau penjelasannya itu pada latar belakang lebih Ditekankan lagi. ya, ditekankan lagi. Maksudnya yang seperti apa latihan fungsionalnya gitu. Itu kan belum nampak ya pada bab 1 ya, belum Iya, nampak. Bu, belum. Yang dimaksud ini yang gimana, maunya yang mungkin sudah fungsionalnya yang mungkin sudah menulis misalkan, atau yang membaca, atau yang anak-anak yang masih mungkin ke tahap apa namanya kontak mata misalkan, atau mungkin ke yang tadi fine motornya atau yang kemana kan itu belum belum ya belum nampak gitu ya. Iya, Atau Bu. mungkin dalam misalkan ke toilet misalkan seperti itu, kemudian mengambil baju, memakai baju gitu, itu kan belum nampak Iya, Bu. jelas. Yang Mbak Intan inginkan itu yang mau yang latihan fungsional yang gimana gitu loh, itu kan belum jelas. Jadi nanti dijabarkan kan di situ gitu, kecuali kalau judulnya sudah spesifik ke fine motor atau gross motor, itu kan sudah kita punya bayangan, oh fine motor ya, oke kan gitu Mbak. Iya, Bu. Gitu ya. Mungkin bisa dimengerti ya Mbak Intan ya. Iya, Bu. Ya, gitu. Jadi lebih ditekankan saja mengenai untuk fungsionalnya itu seperti apa gitu gambarannya. Nah, kemudian itu ya, itu. Kemudian untuk usia, nah ini usia juga harus punya dasar juga. Mbak Intan mengambilnya di 5 sampai 19 tahun. Nah, ini dasarnya apa gitu. Ngambilnya kok 5 sampai 19. Kenapa enggak yang 0 sampai misalkan 10 tahun, misalkan kayak gitu. Atau 5 sampai usia apa ya? Usia anak-anak gitu loh. Tidak misalkan apa itu penjelasannya harus ditekankan di latar belakang. Kalau di apa namanya? Di latar belakang yang Mbak Intan tulis itu malah justru usia berapa Mbak? 6 sampai 19 ya kalau nggak salah. Itu untuk ini Bu, untuk Untuk apa? 11 itu untuk bulan ya Bu, 18 bulan itu tadi. Oh, itu 5 sampai 18 bulan. Iya, itu untuk Oh, deteksi dininya gitu loh Bu. Jadi yang ditulis. ya, kalau untuk 5-9 tahun itu menurut ini saya jawab ya Bu. Iya, iya. Jadi mengapa saya mengambil usia 5 hingga 19 tahun itu dikarenakan prevalensi di beberapa negara itu mengatakan bahwa data-data yang masuk itu rentang anak usia 5 hingga 19 tahun. Baik itu di tadi Amerika, yaitu di negara bagian tadi, kemudian juga di Indonesia yang ya dari Pusat Data Statistik SLB tahun 2018 tadi juga mengatakan bahwa rentan usia 5 hingga 19 tahun. Kemudian saya juga pernah membaca bahwa autis ini bisa sembuh oleh penelitian jurnal psikologi dan psikiatri
itu bahwa ASD ini bisa sembuh dengan sendirinya pada usia 18 tahun hingga 21 tahun. Terus kemudian selain itu terapi-terapi yang saya sebutkan tadi itu juga indikasinya pada anak usia tersebut, Bu. Jadi itulah mengapa saya mengambil usia 5 hingga 19 tahun. Ya, oke. Itu dijabarkan di yang latar belakang itu ya. Itu dijabarkan itu saja. Jadi jawabannya kan itu Mbak di situ. Oh iya. Apa namanya? Iya. Kalau di latar belakang kan masih belum nampak ya. Iya, belum, Bu. Ya, belum nampak gitu ya. Ada apa dengan 5 sampai 19 tahun ini gitu. Kan belum nampak juga di latar belakangnya. Kemudian sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak, misalkan kamu tulis misalkan alasan atau dasar-dasar itu, kemudian nanti dituliskan juga sumbernya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi memang awalnya menggunakan bahasa Mbak Intan sendiri, kemudian bahasa Mbak Intan ini mengadop dari mungkin literatur yang lain. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya dituliskan di situ. Nanti juga ada sumbernya juga sumber di situ gitu. Iya, Bu. Jadi nggak harus apa ya sih cuman copy paste tuh nggak gitu juga gitu sebenarnya Mbak. Jadi bisa kamu jabarkan lebih apa ya lebih detail saja gitu. Jadi sehingga ada kesesuaian antara judul kemudian dan latar belakangnya gitu. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Terus kemudian begitu juga dengan yang tadi intervensi yang digunakan gitu ya. Nah, ini saya juga mungkin hanya tatanan bahasa saja sih sebenarnya. Tadi kan kalau di latar belakang itu kan Mbak Intan langsung tulis tuh sensory integrasi, terus kemudian ada beberapa teknik occupational terapi ya. Terus di situ ada beberapa, terus hidroterapi juga tidak dijelaskan ya, padahal hidroterapi juga termasuk treatment yang nanti Mbak Intan juga mau cari gitu kan Mbak, hidroterapi ya. Ada beberapa teknik intervensi lain. Iya, Bu. Nah, itu kan di latar belakang tidak disebutkan semua gitu. Padahal di bab kedua itu kan sebagai dibahas juga gitu intervensi yang lainnya itu dituliskan saja. Jadi tatanan bahasanya mungkin latihan untuk meningkatkan gross motor dan fine motor. Beberapa jenis latihan adalah latihan A, B, C, D, E yang tadi gitu. Kemudian nanti disampaikan beberapa intervensi ini tuh keunggulannya seperti apa. Kemudian pengaruhnya terhadap kondisi ASD-nya tuh seberapa gitu. Baik, Bu. Jadi hanya tatanan bahasa saja. Jadi nggak bingung juga gitu loh. Kok di atas judulnya latihan fungsional, tetapi pada latar belakang tiba-tiba muncul sensori integrasi kan gitu. Iya. Itu kan kadang kan pembaca agak bingung gitu. Apakah nanti muncul pertanyaan, apakah sensori integrasi ini merupakan latihan fungsional gitu? Apakah seperti itu atau apakah ini intervensi yang lain? Kan nanti banyak menjadi pertanyaan. Jadi sehingga mungkin tatanan bahasanya coba disambungkan, diperbaiki. Jadi kira-kira latihan fungsional itu intervensinya berupa ini untuk tadi tujuannya memang fine motor dan gross motor ya, memang ya. Iya. Tadi ada SI, ada hidroterapi, ada occupational terapi, ada macam-macam gitu. Nah itu dituliskan di situ dan dituliskan keunggulan dari masing-masingnya atau pengaruhnya terhadap kondisi ASD itu sebenarnya seperti apa. Baik, Bu. Ya, itu kemudian masih di latar belakang ya, mungkin dasarnya Mbak Intan menggunakan studi naratif review ini alasannya seperti apa gitu. Meskipun secara teori naratif review itu apa, kemudian
bagaimana cara pencariannya di bab kedua, tetapi Mbak Intan sendiri kenapa mengambil studinya naratif review gitu ya. Meskipun memang sebenarnya kondisinya adalah kondisi karena pandemi gitu kan ya Mbak ya. Iya, Bu. Tapi pada latar belakang itu coba ya mungkin satu apa ya, nggak usah banyak-banyak ya Mbak ya. Iya, Bu. Tapi kenapa menggunakan studi ini gitu ya. Baik, Bu. Kemudian untuk tujuan saya rasa sudah cukup baik ya, tetapi mungkin saya pertanyakan adalah apakah nanti terkait dengan dosis latihan dari masing-masing intervensi ini akan Mbak Intan lihat juga gitu. Mungkin Baik. dosisnya nanti mau dilihat juga enggak? Iya, Bu. Jadi nanti saya akan lihat juga tentang dosis untuk anak usia tersebut yang efektif itu untuk peningkatan aktivitas fungsional itu seperti apa. Apakah intervensi-intervensi tersebut dapat dilakukan di rumah atau hanya oleh fisioterapi saja. Itu akan saya singgung juga, Bu, nanti. Oh ya, kalau itu berarti nanti masuk ke tujuan juga ya Mbak ya? Oh, gitu, Bu. Tujuan kan selain melihat data apa namanya kondisi ASD sendiri, Mbak Intan kalau mau dilihat, kalau nggak mau dilihat ya nggak usah ditulis gitu maksud saya. Oh iya, Jadi Bu. kalau mau dilihat ya sebaiknya ditulis, tapi kalau enggak ya memang ya sudah yang ditulis itu saja gitu. Terus kemudian apa namanya jenis-jenis latihannya mau dilihat juga nggak, misalkan hidroterapi menggunakan teknik apa gitu, mau dilihat juga nggak? Tidak, Bu. Oh Soalnya tidak. tidak, karena di bab 1 juga sudah saya singgung tentang hidroterapi ini manfaatnya kenapa dia baik juga buat anak autis, itu karena pergerakan di air itu lebih mudah bagi anak, kemudian juga lebih aman gitu, lebih kondusif untuk dilakukan. Enggak, Untuk maksud saya keseimbangan. ya teknik-teknik hidroterapinya kan banyak tuh ya, teknik hidroterapi ya, misalkan pakai haliwik, misalkan seperti itu mau dilihat enggak? Atau misalkan SI menggunakan misalkan NS gitu, atau mungkin occupational terapinya menggunakan apa gitu, Oh iya. dia mau dilihat enggak sama Mbak Intan? Tidak, Bu. Oh tidak, Dosisnya saja, iya. oh, dosisnya saja berarti. Iya, Bu. Terus nanti dituliskan di tujuannya ditambahin ya, berarti ya. Dosis itu. Untuk dosisnya. Baik, Bu. Ya. Terus kemudian untuk yang bab kedua, yang saya rasa tidak ada masalah untuk studi naratif review-nya, cuman mungkin saya menanyakan sudah pernah coba dicari-cari belum untuk artinya? Sudah, Bu. Kira-kira sesuai tidak dengan, maksudnya yang sesuai dengan judulmu itu ada berapa? Untuk kemarin di Google Scholar itu ada 1.411, kemudian di PubMed itu ada sekitar 7.000, lalu di Science Direct itu ada 54.000 sekian gitu, Bu. Ya, Tapi nanti itu Mbak Intan, tapi apa? Tapi itu belum saya identifikasi dan saya ini lagi lihat lagi. Cuman saya hanya men-screening judul, kemudian screening abstrak, dan belum saya screening untuk full text gitu, Bu. Oh ya, oke. Terus ini Mbak Intan kira-kira nanti cari judulnya masing-masing berapa? Untuk saya menargetkan untuk di review itu ada 25 jurnal, karena di sini relevan dengan jumlah negara yang saya masukkan, yaitu 5 negara. Jadi masing-masing dari 5 negara, jadi masing-masing dari negara tersebut, yaitu Australia, terus Italia, India, Inggris, kemudian Indonesia, itu saya menargetkan 5 jurnal. Oh ya, oke. Nah, itu untuk latihannya, intervensinya kan yang diambil Mbak Intan kan banyak ya Mbak ya, itu ya. Iya, Bu. Tidak hanya SI aja ya, ada ST, ada hidro dan lain sebagainya.
Nah, nanti rencananya Mbak Intan bagaimana? Misalkan FI berapa jurnal gitu, atau hidroterapi berapa jurnal, atau semuanya total 25. Nggak tahu, mungkin pembagian masing-masing intervensi ada berapa atau begitu, atau bagaimana? Kalau rencana saya itu dari setiap jurnal itu saya melihat misalnya di Australia. Nah, di Australia itu latihan untuk peningkatan aktivitas fungsional itu ada apa saja? Apakah dari 5 intervensi itu terdapat di Australia semua atau tidak, itu akan saya pilih, Bu. Jadi misalnya di situ hanya ada hidroterapi dan misalnya digunakan hanya hidroterapi dan SI atau okupasional terapi, itu cuma 3, namun nanti jumlahnya tetap ada 5 gitu, Bu. Maksudnya 5 jurnal. Nah, untuk dan meliputi 5 intervensi itu, namun tidak semua intervensi itu dimasukkan gitu, Bu. Jadi saya melihat lagi dari negara itu yang paling digunakan dan efektif di negara tersebut untuk kondisi anak di negara tersebut itu bagaimana gitu juga, Bu. Oh gitu ya, berarti melihatnya dari masing-masing negara ya. Negara, iya, Bu. Oke, ya. Berarti jadi 5. Kalau negaranya ada berapa, Mbak? 5. Oh, ada 5. Oh, jadi 25 itu ya? 25, iya, Bu. Oh iya. Ya. Oke, baik. Kemudian mungkin yang terakhir ya, terkait dengan daftar pustaka. Iya, Bu. Untuk daftar pustaka, baik ya, daftar pustaka sudah sangat baik. Cuman ada beberapa daftar pustaka yang mungkin kok saya tidak menemukan di bab 1 ya, kebanyakan di bab 1. Atau mungkin saya salah melihat ya, itu tidak ada gitu Mbak. Maksudnya ini daftar pustakanya untuk acuan yang mana? Ini kadang-kadang saya nggak tahu nih, karena di bab 1-2-nya kok tidak ada gitu. Nanti coba sama Mbak Intan dicek kembali ya, Iya, Bu. untuk Baik. daftar pustakanya ya. Iya, Bu. Mungkin itu saja Mbak Intan tambahan dari saya. Mungkin ada masukan dari Bu Indri, monggo silahkan. Terima kasih Bu Rizky atas pertanyaan, klarifikasi dan masukan-masukannya. Sangat banyak juga dan baik sekali untuk kesempurnaan dari skripsinya Mbak Intan ya. Tadi sudah dicatat semua ya. Dari saya mungkin lebih kepada konsep peningkatan fungsional yang ingin kita identifikasi. Mungkin Mbak Intan bisa menjelaskan ke saya dan kepada kita semua, sebenarnya yang difokuskan pada peningkatan aktivitas fungsional itu apa sih yang dikatakan sebagai aktivitas fungsional yang dimaksud di sini? Baik, Bu. Jadi kebetulan tadi juga sudah ditanyakan ke Bu Indri juga ya, Ibu Wulandari, Bu Rizky Wulandari, Bu. Jadi saya jelaskan lagi, untuk di sini aktivitas fungsional itu yang saya maksud itu adalah seperti aktivitas fine motor dan gross motor, yang mana untuk kemampuan motorik halusnya sendiri juga, makanya saya menggunakan sensori integrasi itu, Bu. Jadi itu untuk lebih ke kemampuan motorik halusnya. Jadi seperti menyisir rambut, kemudian mengancing baju, mengalis sepatu, kemudian berlari, berjalan, berdiri, dan berinteraksi dengan orang lain, begitu, Bu. Berinteraksi. Bagaimana, Bu? Untuk berinteraksi dengan orang lain, itu yang untuk kategori dewasa atau apa namanya, yang aspek sosial ya. Iya, Bu. Nah, sekarang untuk yang aktivitas fungsionalnya itu kan kita ambil 5-19 tahun. Anda lebih banyak tadi menyebutkan untuk yang aktivitas berlari, motorik halus. Iya. Itu berlaku juga untuk anak yang sudah 7 tahun ke atas. Karena ini kan klasifikasi. Mohon maaf, Bu, suaranya terputus. Tahun. Nah, karena 19 tahun itu kan udah dewasa ya. Iya, Bu. Nah, ini
apakah memang dia bermasalah dengan aktivitas fungsional ini sampai usia dewasa? Baik, mungkin kalau mamanya jadi di atas 15 tahun mungkin Bu itu bisa dengan cara intelektualnya Bu. Jadi permasalahan di intelektual juga untuk cara berkomunikasi itu. Saya tidak bicara tentang di atas 19 tahun, tapi kan 5 sampai 19 tahun. Kenapa saya bertanya klasifikasinya untuk peningkatan aktivitas fungsional itu kan ini memberikan terapi ya. Ya, Bu. Dan itu range-nya kan tinggi banget nih. Sementara kan tadi Anda menjawabnya untuk apa karakteristik dari aktivitas fungsional itu lebih banyak kepada motorik halus. Motorik halus dan kasar. Motorik halusnya tadi yang kasarnya apa? Motorik kasarnya? Kasarnya berdiri, berjalan, kemudian berlari. Seperti Nah, itu tuh apakah anak usia yang 7 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas juga masih bermasalah dengan berdiri, berjalan itu? Menurut saya mereka lebih ke keseimbangannya juga, Bu. Keseimbangan? Iya. Oh. Keseimbangan dan cara berpikir, pola berpikirnya begitu, Bu. Jadi gini Mbak, saya ini kan saya juga harus menetapkan dulu gini. Jadi Anda jangan hanya berpikir pada ASD yang ada di Indonesia. Iya. Mohon maaf Ibu, suaranya terputus. Oke, maaf ini sinyal saya sekali. Bentar saya ganti. Sebentar ya, saya ganti dengan. Baik, Bu. Tes, gimana sekarang? Masih bermasalah suaranya? Sudah, Bu. Sudah lancar. Ya. Maksud saya gini, ini kan latihan peningkatan aktivitas fungsional pada anak autism di usia 5-19 tahun. Nah, tentunya kan untuk aktivitas fungsional ini, apakah dia memang bermasalah pada setiap level usia itu, atau ada di usia tertentu saja? Itu yang ingin saya tegaskan dulu gitu loh Mbak. Karena kan pastinya untuk anak sama dengan kita kan ya, anak SD usia sekian sampai sekian pasti kurikulumnya berbeda. Kemudian SMP sekian sampai sekian kurikulumnya berbeda. Nah, ini kalau Anda ngambil dari 5 sampai 19 tahun, itu kan tentunya di dalam sekolah-sekolah pun pasti ada penerapan yang berbeda-beda gitu loh. Iya, Bu. Paham nggak maksudnya? Nah, itu tentunya nanti harus diklasifikasikan juga. Oh iya Bu, baik. Sekolah kan, karena kan kita bicara tentang, karena kan anak ASD ini sendiri juga punya sekolah kan? Iya Bu. Ya dong, jadi jenjang levelnya itu pasti akan berbeda gitu loh Mbak. Nah ini mungkin, apakah memang yang bermasalah itu adalah di peningkatan fungsional secara keseluruhan saja, atau memang ada permasalahan lain yang apa namanya, yang Mbak titik beratkan gitu loh. Saya cuman curious, kenapa Anda menitik beratkan pada aktivitas fungsional? Sementara tadi yang bermasalah itu kan ada apa namanya, keterbatasan bahasa, ya kan? Kemudian ada keterbatasan dalam sosial karena mereka susah sekali berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada keterbatasan dalam apa namanya, penempatan diri dalam lingkungan, apakah itu sekolah dan apa namanya, hal-hal yang berhubungan dengan adaptasi karena mereka sangat independen, apa namanya, tergantung dengan orang lain. Nah, jadi Mbak mengambil aktivitas fungsional itu sebenarnya ada apa gitu loh, dibandingkan dengan permasalahan itu yang saya ingin tahu. Ada alasan yang sangat mendasar mungkin? Karena jadi untuk aktivitas fungsional ini lebih dikeluhkan kepada orang tuanya juga Bu. Karena anak dengan ASD ini selalu bergantung pada orang tua hingga dia dewasa juga. Jadi makanya saya mengambil
judul dengan peningkatan. Ingat sekali lagi, kita tidak boleh subjektif ya, Ya, Bu. bergantung pada ini secara global atau di Indonesia. Secara global, Bu. Yakin? Ya, Yakin? iya Bu, yakin. Jadi Saya nggak ada, jadi memang disebutkan di jurnal yang sudah saya berikan, yang sudah saya di review ini di bab 1 itu menyebutkan bahwa di dunia memang keluhan bukan di Indonesia saja, Bu. Jadi seperti di Malaysia, tentunya khususnya di negara-negara berkembang itu masih bergantung kepada orang tua. Jadi orang tua memang mengeluhkan untuk anak ASD ini. Kadang dia merasa malu, kadang makanya tidak data-data anak autis itu juga masih kurang, itu karena disebabkan oleh itu juga, Bu. Ya, saya paham yang Anda kaitkan dengan ketergantungan. Makanya tadi saya bilang tidak hanya masalah ketergantungan dengan orang lain, tapi juga dia bermasalah dengan bagaimana mereka secara sosialnya, ya kan. Jadi banyak sekali keterbatasan anak autis ini. Tapi yang saya tanyakan adalah kenapa kok Anda memfokuskan hanya kepada aktivitas fungsional gitu loh saja. Nah itu yang saya pertanyakan. Baik, karena awalnya saya memang memilih intervensinya dulu, Bu. Jadi sensori integrasi, kemudian hidroterapi. Nah, itu memang lebih khusus kepada latihan aktivitas fungsional bagi anak. Maka dari itu saya mengambil lebih khusus ke peningkatan aktivitas fungsionalnya, selain dari orang tua yang mengeluhkan bahwa mereka selalu bergantung kepada orang tua tersebut, dan itu juga membuat orang tua merasa dampaknya itu lebih ke sosial orang tuanya juga. Jadi saya mengambil khusus peningkatan aktivitas fungsional. Apa misalnya karakteristiknya untuk aktivitas fungsional itu? Gimana, Bu? Karakteristiknya apa untuk yang peningkatan aktivitas fungsional itu? Untuk latihan apa yang Anda maksud, yang ingin Anda cari itu? Sensori integrasi, kemudian hidroterapi, itu penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa Dimaksudkan tujuannya itu apa? bagaimana, Bu? Tujuannya apa? Maksudnya yang untuk misalnya tadi untuk yang salah satu latihan itu tujuannya apa gitu loh. Nah, coba bisa Anda sebutkan? Latihan jadi untuk sensori integrasi saya mengambil contoh di sini sensori integrasi, Bu, itu lebih kepada menekankan stimulasi 3 indera utama, yaitu indera taktil, proprioseptif, dan vestibular, di mana indera itu berperan sebagai keseimbangan juga. Kemudian jika indera 3 indera utama itu juga penting untuk respon terhadap lingkungan. Terus kemudian tadi ada Kemudian, berapa lagi? Hidroterapi itu juga penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hidroterapi itu sangat kondusif untuk meningkatkan aktivitas fisik anak ASD. Dengan cara melatih dan meningkatkan keterampilan psikomotoriknya, perilaku aditif pada anak dengan ASD. Anda tidak menyinggung terkait dengan ini ya, karena kan ASD ini juga sangat berhubungan dengan makanan ya, mereka ya? Iya, Bu. Ya, karena kan perilaku yang mereka kadang lebih kepada mengganggu itu apa sih? Perilaku yang pada saatnya mereka di-stres gitu kan karena ada persoalan retensi pada jenis makanan tertentu ya. Mungkin itu walaupun bukan kualifikasi Anda juga bisa tambahkan di bab 1 Anda ya, karena sebenarnya ini Anda sudah menyinggung sedikit juga tadi terkait dengan upaya atau beberapa political concern bahwa adanya edukasi kepada orang tua ya dalam mengidentifikasi, karena tidak cukup hanya dengan memberikan terapi saja tanpa mengenal tadi apa saja faktor resiko munculnya perilaku secara behavior ya, mereka kan bertentangan ya. Jadi kalau pada saat mereka merasa ada sesuatu yang terganggu karena mereka kan harusnya fokus ya. Jadi kalau mereka udah kehilangan fokus, mereka kan pasti akan distraction. Iya, langsung kambuh dan segala makanya terjadi epilepsi kalau mereka sudah terjadi itu kan akhirnya ya, endingnya.
Nah, itu mungkin ada dimasukkan juga tadi bahwa dalam community concern persoalan SD ini masih sangat terbatas kemampuan orang tua dalam mengidentifikasi faktor risiko apa saja yang menyebabkan dampak-dampak dari munculnya akibat dari perilaku ASD ini. Karena sebenarnya kan yang menjadi ini penting adalah bahwa di masyarakat kita itu masih sangat terbatas pengetahuan bagaimana dalam bukan mengatasi ya, kalau autism ini kan dia lebih genetik ya, penanganannya gitu loh. Karena sebenarnya mereka itu mampu saya belum baca malah Mbak kalau dia bisa sembuh. Dia nggak bisa sembuh kalau tapi dia bisa ditekan. Maksudnya distraction itu bisa ditekan dan dia bisa menjadi manusia yang tidak tergantung kepada orang lain dengan memberikan sekolah khusus ya. Dan ini juga salah satu jurnal saya baca itu, Anda mungkin perlu juga menyebutkan karena ini menjadi salah satu latar belakang bahwa orang tua dengan anak ASD ini untuk bisa mencapai kesempurnaan tertentu itu mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak ya, karena mulai dari masuk ke sekolah khusus dari TK ya, penanganannya itu nggak sama dengan orang yang normal kan. Karena saya punya teman aja satu yang saya kenal itu mereka masuk ke sekolah khusus itu aja dibayar 5 juta. Itu baru sekolahnya. Belum lagi nanti mereka terapi. Sekali terapi mereka harus mengeluarkan uang sekian. Dan itu 1 bulan sampai 4-5 kali terapi. Ya kan? Jadi kalau dihitung biaya secara ekonomi yang harus mereka keluarkan untuk mengembalikan fungsi, kalau sebenarnya nggak bisa sempurna ya, cuman anaknya bisa nggak tergantung pada orang lain, anaknya bisa berbicara, karena kan mereka memiliki keterlambatan dalam bahasa ya, karena mereka tidak bisa banyak berbicara seperti orang normal. Nah ini permasalahan-permasalahan itu tentunya Anda masukkan di dalam penambahan di bab 1 Anda, dan kemudian yang menjadi kelemahan-kelemahan pada saat dilakukannya terapi tadi itu bukan hanya, jadi gini Mbak, tadi Anda hanya seolah-olah terapi ini. Iya. Dari sisi masyarakat itu seperti apa gitu loh Mbak? Mungkin untuk kita yang sangat terpapar dengan kemampuan untuk membawa anak kemana itu ya tadi masukin terapi ini, tapi bagaimana dengan masyarakat awam sendiri gitu loh, karena ini menjadi satu titik balik Anda sebagai fisioterapi ya, di bawah itu sebenarnya sebagaimana sih ceritanya orang dengan ASD, anaknya yang ASD ini gitu loh. Nah itu Anda masukkan di community concern-nya. Jadi community concern itu bukan hanya tentang tadi terapi, ada peran fisioterapi ya, mungkin bagaimana edukasi atau peran fisioterapi dalam edukasinya. Ada nggak ada singgung tadi? Belum, Bu. Nah, ini kan menjadi sangat penting juga ya, bahwa kalau misalnya orang tua tidak tahu literasinya terkait dengan bagaimana dan kenapa, ya akhirnya ya kalau tadi sudah saya singgung untuk biaya terapi itu mahal ya. Iya, Bu. Mahal sekali. Nah, apalagi masih di Indonesia. Indonesia itu soalnya kita belum mendapatkan support dari pemerintah, jadi masih biaya pribadi. Kalau negara maju, mereka memiliki support dari pemerintah karena masuk dalam layanan asuransi. Nah, sekarang bagaimana itu dengan tadi terapi-terapi yang Anda sebutkan itu? Itu menjadi sebuah tantangan juga kalau Anda nyari jurnalnya di Indonesia, ya kan? Iya, Bu. Nah, ini mungkin lebih dilapangkan lagi untuk saya setuju tadi dengan Bu Rizky menyampaikan bahwa sepertinya untuk literatur Anda kayaknya nggak cukup hanya 25 gitu loh Mbak. Jadi nggak usah dikunci 25 gitu loh. Yeah. Kenapa? Karena konsekuensi Anda ini 5 sampai 19 tahun loh ya. Iya, Bu. Itu range-nya tinggi banget gitu loh. Iya nggak sih? Iya, Bu. Harus sekolah menengah sama atas. Ya dong? Iya, Bu. Masukkan di tujuan khusus untuk yang dia, iya nggak Bu Rizky? Iya Bu, iya. Deh. Range-nya tuh terlalu jauh range-nya ya. Kan karena nggak mungkin akan sama terapi untuk sekolah dasar, karena kan mereka sendiri juga punya level sekolah kan ya Bu Rizky ya? Iya, kebutuhannya juga kadang-kadang berbeda. Iya, Bu. Sampai dengan ini Anda berbeda. yang milih, Mbak, saya bukan saya loh ya yang milih ya, Anda konsekuensi loh. Iya, Bu. Jadi nggak usah juga Anda
merasa kalau teman-teman yang lain dia 20, 25, ya Anda aja beda ya judulnya. Oh gitu. Baik Bu. Ya semangat ya, karena ini menarik ya Bu Rizky ya, untuk Ya, kita. iya. Karena ini prevalensinya semakin, ya saya data se-DIY kurang begitu paham Bu Indri, tetapi saya melihat di ini saja di SLB yang tipe C itu kok yang mendaftar dengan ASD ini kok semakin lama kok semakin tambah ya, semakin lama semakin tambah, itu aja sih. Iya. Baru di Yogyakarta tipe C ya Bu ya, kita nggak bicara tipe A-nya gitu ya. Iya, yang tipe C. Karena yang tipe C kan yang khusus autis ini Bu Indri. Kalau yang di negeri ya, SLB negeri. Iya, iya. Se-DIY itu sih. Kalau yang swasta saya belum melihat sih memang. Yang negeri aja se-DIY ini yang tipe C kok semakin lama ini jumlah siswanya semakin tambah semakin tambah, itu aja. Betul. Saya boleh lihat ini nggak tadi Mbak Intan, tujuan khususmu coba lihat tadi seperti apa? Bentar Bu. Oh ini. Tujuan khusus ya Bu? Ya. Ini Bu. Tujuan khususnya diketahui prevalensi ASD serta karakteristik anak SD di 5 negara. Kemudian ini kan prevalensi dan karakteristiknya ya. Kemudian latihan peningkatan aktivitas fungsional dan anak di 5 negara. Oke, berarti ada sebenarnya ini dipisah ya Mbak ya. A ini ada 2 lah itu. Sertanya. Jadi yang pertama diketahuinya prevalensi anak SD di 5 negara. Yang kedua diketahuinya karakteristik. Oh iya Bu. Ya, karena enggak ini ada 2 yang Anda. Jadi khusus itu selalu dipecah. Kemudian yang ketiga baru latihan untuk peningkatan aktivitas fungsional pada ya, ini kriterianya 5 sampai 19 tahun, nanti Anda bisa lihat ya sesuai dengan karakteristik sekolahnya khusus untuk anak ASD. Baik Bu. Oke. Bu Rizky, ada tambahan mungkin Bu? Sampun Bu Indri, nggih, sampun. Bu Rizky bisa kirimkan itu apa namanya penilaiannya ke saya? Sudah Bu Indri, tetapi mungkin saya tidak mengirimkan berita acara karena sudah ditandatangani atas nama Bu Indri ya untuk penilaiannya. Oke. Mbak Intan bisa kirim lagi ke saya yang kosong. Oh baik Bu. Kosong ya, ke Bu Rizky-nya Mbak. Ya. Oke, untuk sementara sudah disampaikan untuk penilaiannya dari saya dan Bu Rizky. Oke. Baiklah, Mbak Intan bisa ke covernya? Baik Bu. Bentar Bu. Oke. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai pada akhir dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu presentasi proposal atas nama Intan Diah Pramesti. Untuk berita acara akan saya sampaikan bahwa pada hari ini Jumat 26 Februari 2021 kita putuskan Intan Diah Pramesti tapi bacanya Pramesti aja Bu. Pramesti dengan nomor 17103011190. Kayaknya sulit nih. Anda kita nyatakan lulus dengan revisi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, selamat Mbak Intan, sekali lagi tolong disempurnakan lagi. Jadi ini sudah termasuk yang baik ya, yang dari yang Anda sampaikan. Kemudian jangan pernah cepat puas ya dengan apa yang akan kita pelajari, karena saya sangat yakin gitu loh Mbak, bahwa semakin kita banyak membaca, semakin kita tahu bahwa kita tuh kurang harusnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang membatasi dan takut gitu mendengarkan kan 20 kan dan minimal kan 10.
Hi guys, halo guys gitu ya, bahwa banyak sekali permasalahan gitu ya yang harus kita pelajari gitu. Jadi kenapa kita harus menutup dan membatasi keilmuan yang akan kita pelajari. Jadi jangan gitu. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman, kepada Mbak Intan juga sudah merepresentatifkan bahwa tadi sudah beberapa hal dasar-dasar dari kita mengambil satu topik, bukan hanya dengan 1, 2, 3, 4, 5, tapi semakin banyak Anda bisa mempresentasikan bahwa ini loh menurut ini, kemudian di beberapa negara ini menjadikan kita spektrum wawasan kita itu juga semakin bertambah gitu loh. Bayangkan kalau sampai Anda membaca nggak salah satu metode artikel yang menggunakan literatur review, pernah membaca nggak? Yang menggunakan metode literatur review. Pernah Bu, di situ banyak sekali ininya ya Bu. Ribuan ya nggak sih? Ribuan jurnal yang mereka review. Itulah kenapa mereka menjadi negara yang superpower gitu loh Mbak, dengan kecanggihan metode-metode yang selalu up to date. Jadi kita jangan sampai menutup 25. Ya, how you can do that gitu loh. Maksudnya come on, explore gitu ya. Kita akan bantu karena kita sendiri juga belajar, sama-sama belajar gitu loh Mbak Intan ya. Jadi kita sendiri pun dengan apa yang sudah Anda tampilkan, kita sendiri juga, oh ya, oke, ada jurnal yang seperti ini. Kita sendiri juga membaca gitu. Kita juga sama-sama belajar. Jadi Anda yang anak-anak muda ini tentunya harusnya punya potensi yang sangat luar biasa, punya niat yang sangat luar biasa gitu untuk bisa menginterpretasikan atau memberikan review dari ini kan baru salah satu permasalahan ASD. Dan saya yakin tidak banyak jurnal-jurnal yang misalnya explore yang ada di Indonesia karena memang keterbatasan. Dan ini menjadi awal dan langkah yang baik untuk Anda karena ini saya yakin Anda sangat-sangat menggunakan ini pada saat nanti Anda bekerja. Karena Anda bertemu dengan pasien. Tentunya setiap kasus itu pasti perkembangannya sangat luar biasa. Saya nggak yakin kalau cuma stuck pada satu titik tertentu. Iya apa ya? Iya Bu. Oke, jadi semangat sekali lagi Mbak Intan. Selamat juga saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Rizky Wulandari yang hari ini sudah berkenan hadir dan memberikan masukan yang sangat luar biasa tadi Mbak Intan ya. Mudah-mudahan di barokah buat Bu Rizky Wulandari. Kita ketemu lagi Bu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu ya Bu. Sama-sama Bu Indri. Kangen nih udah. Iya ya. Udah 1 tahun. Ya Allah, subhanallah. Baiklah, terima kasih ya teman-teman juga yang sudah hari ini mendengarkan Mbak Intan dalam presentasi skripsinya dan membuat ini menjadi penyemangat juga untuk teman-teman yang lain yang belum mempresentasikan atau belum bisa ujian ya. Jadi jangan kehilangan harapan bahwa sebenarnya is very be careful with what you think karena kalau kita perspektifnya sudah nggak bisa atau tadi sudah mutung, come on, gather with the friends with the positive vibe ya. Jadi berkumpullah dengan teman-teman yang punya positive vibe dan itu akan menularkan kepada kita. Saya yakin itu. Ya, jangan lupa olahraga, makan yang bergizi karena kalau Anda sakit, Anda nggak bisa mikir. Iya, Bu. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Indri, Bu Rizky, teman-teman semua. Kami Mbak Intan. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat ya Mbak Intan. Iya Bu, saya juga lihat. Selamat Intan. Ya guys, makasih ya, dadah. Assalamualaikum. Intan, selamat. Terima kasih. Ya. 70 ya, 10 jurnal. Disuruh. Minimal 1000 jurnal. Makasih ya kalian yang jadi tunggal. Makasih. Mantap. Selamat ya Boy. Selamat.
Selamat Aku Intan. deg-degan sama Intan tadi, ya Allah. Selamat. Makasih Rizka, makasih Inggit sudah memfasilitasi. Makasih guys. Aku close ya.